Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang dimana seluruh kemuliaan bulan-bulan yang lainnya terdapat di bulan ini, bulan yang dimana dilahirkan manusia yang paling sempurna, bulan yang dimana pada saat ini dilahirkan sosok manusia yang sangat agung. Dengan kemuliaannya lah kita mendapatkan kemuliaan di bulan-bulan yang lainnya, yaitu kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit kita akan menceritakan bagaimana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat perhatian dengan orang-orang miskin, para janda yang tidak mampu. Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid Simtud Durar yang sering kita dengarkan dan kita baca, beliau selalu menyambangi orang-orang yang tidak mampu, orang fakir miskin yang tidak bisa untuk mengundang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ketika dipanggil sama mereka, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah." Kalau orang-orang miskin yang mengundang Nabi Muhammad, yang memanggil Nabi Muhammad ini langsung bersegera untuk menemui mereka, menyambangi mereka. Ini diantara akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya kisahnya, ada seorang budak Nabi Muhammad, budak seorang perempuan namanya Barirah. Barirah ini adalah orang yang hidupnya miskin, rumahnya pun jelek, hanya punya gubuk yang kecil. Dia kepengen untuk gubuknya itu disambangi, disamperin oleh Nabi kita Nabi Muhammad, didatangi oleh Nabi Muhammad. Cuma dia tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai makanan yang enak, yang lezat. Nah, akhirnya suatu hari, ini Barirah kebetulan dia mendapatkan hadiah makanan yang sangat enak, yang sangat lezat, yang ia terima dari sahabatnya. Akhirnya pun dia teringat, dia kepengen untuk mengundang Nabi Muhammad. Dia kepengen agar rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad. Maka makanan tersebut disimpan oleh Barirah. Kemudian dia mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengundang Nabi Muhammad. Ketika sedang mengundang Nabi Muhammad, maka sahabat ada yang menyeletuk, berkata, "Ya Rasulullah, ini kan Barirah orang yang nggak punya. Barangkali ini makanan adalah makanan sedekah ataupun makanan dari zakat orang." Kita tahu Nabi Muhammad ini nggak mau menerima sedekah ataupun zakat dari orang lain. Hancurlah hati Barirah ketika mendengar hal ini. Barirah takut, ada perasaan malu, sedih, karena yang ia suguhkan adalah merasa ini adalah barang dari zakat ataupun barang sedekah dari orang lain. Maka dengan akhlak Nabi Muhammad yang kita tahu cintanya bukan main dengan orang-orang miskin, ingin menyenangkan hati orang miskin, akhirnya dia mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, ini kan adalah sedekah dari orang lain untuk Barirah. Kemudian Barirah ini menghadiahkan kepada saya. Maka tak salah kalau saya makan ini hadiah yang diberikan oleh Barirah." Kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW. Maka Barirah pun sangat senang, sangat bahagia, karena makanan yang dimakan itu dimakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara menyenangkan hati orang miskin. Dan diantaranya juga ada kisah yang sangat begitu indah, yang tak kalah hebatnya di antara budi pekerti Nabi Muhammad, akhlak Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Memang benar adanya Nabi Muhammad ini sudah level akhlaknya di atas level akhlak para anbiya dan para rasul. Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memang benar-benar di atas akhlak yang sangat terpuji, yang penuh dengan keagungan. Di antara kisah yang lainnya, banyak kalau kita mau menceritakan semua kisah-kisah Nabi Muhammad ini mungkin nggak bakal habis.
Karena kebaikan Nabi Muhammad, kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada fuqara wal masakin saja itu sebutkan banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad ingin menyenangkan hati fuqara. Karena orang yang menyenangkan hati orang fuqara, hati orang muslim, kata Nabi Muhammad, man adkhala ala qalbi mu'minin sururan khalaqahu Allahu tilka surura malaikatan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyenangkan hati orang muslim, maka Allah akan menciptakan dari kesenangan itu beberapa malaikat, dan mengatakan 1000 malaikat, atau ada yang mengatakan 70.000 malaikat, ya, yang Allah ciptakan dari kebahagiaan itu 70.000 malaikat yang nantinya akan meminta ampunkan kepada orang yang suka menyenangkan hati umat muslimin. Di antara kisah berikutnya, bagaimana Rasul SAW pernah suatu hari dihidangkan anggur. Kemudian Nabi Muhammad makan anggur ini. Dimakan sama Nabi Muhammad 1, 2, 3. Hingga para sahabat yang lainnya terdiam dan bertanya-tanya, kok Nabi Muhammad nggak bagi kita ya? Kok Nabi Muhammad ini nggak mau memberi kita? Nah, yang kita tahu Nabi Muhammad ini kalau sudah mendapatkan hidangan ataupun makanan pasti berbagi dengan kita. Kok tumben-tumbennya sahabat bertanya, kok tumben-tumbennya Nabi Muhammad mau berbagi dengan kita? Sampai ini anggur dimakan sama Nabi Muhammad sampai habis. Senang orang yang memberikan anggur tadi, senang, ya Allah, alhamdulillah anggur saya dimakan habis oleh Nabi Muhammad. Bahagia dia pulang ke rumahnya, bahagia, senang karena anggurnya dimakan habis oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad, kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau ini kalau makan pasti engkau berbagi dengan kami, kok kenapa engkau tidak mau berbagi dengan kami? Kata Rasulullah SAW, ini anggur yang saya makan rasanya kecut. Kalau saya bagi kepada kalian, nanti kalian membuat ekspresi dari muka kalian yang tidak enak, ya, karena rasa yang kurang enak. Akhirnya membuat hati mereka sedih, membuat hati yang memberikan anggur ini sedih. Inilah di antara akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama di bulan Maulid ini kita hidupkan, kita semarakkan bulan Maulid, kita pupuk cinta kita untuk Nabi Muhammad agar kedepannya kita pun cinta kita dibalas oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.